Om Swastiastu, Sabe selamat dengan atas disebutkan dan lempang. Bertemu kembali peserta didik sekalian. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu mata pelajaran pendidikan agama Hindu kelas 8 tentang bab 2 Sabta Timira sebagai aspek diri yang harus dikendalikan. Pada kesempatan ini silakan para peserta didik sekalian untuk menyimak video berikut, slide berikut. Yang pertama kali yaitu kalian perhatikan sloka berikut, di mana di situ tertulis Manusah sarwa butesu paruptate pai subas sube subesu sawapistam subes pepa pakaraya, yang artinya di antara semua makhluk hanya manusia sajalah yang dapat melaksanakan dan membedakan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Melebur perbuatan buruk menjadi baik, itulah tujuan hidup manusia. Nah, silahkan peserta didik semua sebelum masuk ke pokok bahasan untuk menelaah arti dari sloka tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu yang pertama silakan disimak dan dibaca slide berikut supaya nanti para peserta didik kalian akan lebih paham dan lebih mengerti. Yang pertama yaitu bagian A tentang Sabta Timira dalam diri. Seperti kita ketahui, seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sumber hidup yang sama, yakni Atman. Manusia juga memiliki Atman. Sifat Atman sejatinya sama dengan Brahman. Namun, karena kegelapan menyebabkan manusia tidak sama dengan Sang Pencipta. Kegelapan yang mempengaruhi manusia harus dicerahkan dengan cara mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Kegelapan dalam diri manusia disebut timira. Kegelapan dalam diri manusia disebabkan oleh perilaku manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Sang Hyang Widi. Nah, kegelapan dalam diri dalam ajaran Hindu ada 7 macam yang disebut dengan Sabta Timira. Sabta Timira berasal dari bahasa Sanskerta, itu dari kata Sabta yang berarti 7 dan Timira yang berarti gelap, suram atau avidya. Sehingga Sabta Timira berarti 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap sehingga melakukan perilaku-perilaku negatif. Ketujuh kegelapan terdapat dalam diri manusia tersebut merupakan akibat avidya yang kita bawa sejak lahir. Nah, manusia sangatlah beruntung karena terlahir di dunia diberikan kelebihan, dapat membedakan yang baik dan tidak benar. Jadi manusia sangatlah mulia. Hal ini tersurat dalam pustaka suci Surah Nusaya sebagai berikut. Dan ini pun ada kaitannya dengan sloka yang sebelumnya tadi. Itu seperti yang kita lihat di bawah ini, Manusah Sarabhutesu Parupate Pai Subas Subesu Asubesu Sarapistam Subes Papa Karayet, yang artinya kurang lebih di antara semua makhluk hanya manusia sajalah yang dapat melaksanakan dan membedakan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Melebur perbuatan buruk menjadi baik itulah tujuan hidup manusia. Maka sudah jelas berdasarkan sloka di atas memberikan penegasan bahwa kita sebagai manusia sangatlah beruntung dan lahir menjadi manusia dapat melebur perbuatan buruk melakukan perbuatan baik dengan menggunakan akal yang diberikan oleh Sang Hyang Widi.
Namun manusia sering dipengaruhi oleh hal yang dapat menimbulkan perilaku yang kurang baik. Di dalam kitab suci Niti Sastra juga menyebutkan 7 unsur yang dapat menyebabkan orang menjadi mabuk atau disebut dengan avidya. Itu 7 unsur tersebut itu sudah disebutkan tadi, yaitu Sapta Timira. Nah, bagian-bagian Sapta Timira adalah sebagai berikut. Ya, 1, surupa gelap karena wajah tampan atau cantik. 2, dana gelap karena kekayaan. Dana artinya kekayaan. 3, guna gelap karena kepandaian. Orang karena kepandaian bisa menyebabkan kegelapan pikiran. 4, kulina gelap karena keturunan. Kulina artinya keturunan ya. Kalau Yohana, yang kelima, Yohana gelap karena keremajaan. Lalu yang keenam, sura. Sura artinya minuman keras. Ini sudah jelas kalau orang terpengaruh minuman keras, pikirannya akan mengalami kegelapan. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kasuruan. Kasuruan ini artinya keberanian. Orang yang terlalu berani terlalu nekat dan lain sebagainya juga bisa menyebabkan kegelapan. Jadi sudah jelas ada 7 yang menyebabkan kegelapan pikiran manusia, yaitu Sapta Timira tadi. Lalu kita lanjut. Adapun contoh perilaku Sapta Timira itu sebagai berikut masing-masing. Yang pertama, sesuai dengan gambar kita lihat ada gambar wajah orang yang jelek, lalu ada wajah orang yang sudah cantik atau tampan. Di sini mencontohkan bahwa ini adalah contoh perilaku yang tergolong dalam Sapta Timira. Itu bagian 1, surupa, melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dimilikinya, melecehkan, menghina orang yang memiliki wajahnya lebih jelek dari kita, suka membanggakan diri karena merasa diri cantik atau tampan, menggunakan kecantikan dan ketampanannya untuk melakukan penipuan. Itu contoh Sapta Timira. Sama dana itu seperti kita lihat di gambar, itu dana artinya kekayaan. Bisa kalian lihat di sini, mengambil uang tidak menjadi haknya, mengambil bagian orang lain, bekerja siang malam tanpa menghiraukan yang lain demi mendapatkan uang lebih, suka berfoya-foya, mengamburkan uang. Itu perilaku dana. Lalu yang ketiga, guna. Guna ini artinya kepandaian. Memiliki kepandaian, contohnya membuat bom untuk membom orang lain yang tidak berdosa, itulah akibat menyalahkan guna atau kepandaian. Berikut yang keempat, kulina. Kulina merasa diri sebagai orang kaya sehingga suka berfoya-foya, merasa dirinya anak pejabat, merasa dirinya seorang anak orang terpandang, merasa dirinya orang tuanya hebat dan cerdas. Ini kulina ini sebenarnya artinya keturunan, karena dia merasa keturunan orang yang terpandang, lalu dia lupa diri. Yang kelima, Yohana. Yohana merasa diri selalu awet muda. Yohana ini artinya awet muda, suka berkelahi karena mudah tersinggung, merasa dirinya muda, suka bermalas-malasan, merasa masih muda. Lalu yang keenam, ini ada gambar contoh orang yang menggunakan masa mudanya untuk berfoya-foya. Yang keenam, sura. Sura artinya suka minum minuman keras. Sura ini artinya minuman keras. Ini sudah jelas. Minuman keras di sini juga termasuk obat-obatan terlarang atau narkoba, suka mabuk-mabukan, sehingga sering melakukan hal-hal negatif. 7, terakhir, kasuran. Kasuran ini artinya keberanian, karena dia menggunakan kekuatan kesaktiannya untuk merusak fasilitas umum. Itu tidak baik. Suka melawan orang lain karena merasa dirinya paling hebat, sakti, suka berkelahi, suka mengganggu orang lain. Jadi itulah contoh perilaku dari Sapta Timira.
Nah, adapun dampak dari perilaku Saptatimira ini sudah jelas. Seperti contohnya serupa. Antara lain dampak positif kita ambil itu ada dua dampaknya, dampak positif dan dampak negatif. Kalau orang yang wajahnya cantik dia menggunakan untuk hal yang positif, perilaku wajah yang cantik atau tampan tersebut dapat digunakan sebagai model atau alat promosi wisata untuk kecantikan. Itu dampak positif. Kalau dampak negatif, jika orang memiliki wajah cantik atau tampan melakukan perilaku yang negatif sehingga menjadikan dirinya lupa akan kodratnya yang saling menimbulkan kesejahteraan di masyarakat. Untuk dana, dampak positifnya sebenarnya banyak. Di sini antara lain dampak yang ditimbulkan dari pelaku demikian menyebabkan orang memuji dan memberikan rasa hormat pada orang tersebut sehingga itu masyarakat menjadi tentram. Ini contoh karena dia melakukan perbuatan baik dari dampak positif dari dana karena dia merasa memiliki harta dan uang yang digunakan tapi digunakan untuk membantu orang lain seperti orang miskin, membangun sarana umum, menolong korban bencana alam dan lain sebagainya. Itu dampak positif. Dampak negatif karena kita ketahui semua orang membutuhkan uang untuk menghidup dirinya, tetapi dalam upaya memperoleh uang jangan menggunakan cara yang melawan dharma seperti korupsi, merampok, mencuri. Itu dampak positif karena seperti kita ketahui orang yang melakukan seperti tindak korupsi atau koruptor pasti akan dihukum sehingga menyebabkan dampak negatif. Ketiga, guna. Guna ini juga ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif, kalau dia menggunakan kepandaiannya, dia bisa membuat sesuatu yang berguna, seperti membuat pesawat, mobil, kereta, itu berguna untuk orang lain. Kalau dia gunakan untuk kepandaian untuk hal yang tidak, untuk hal yang negatif, dampaknya juga merugikan orang lain, seperti contohnya membuat senjata api, dia memiliki kepandaian membuat senjata api, tapi digunakan untuk hal yang tidak baik, merampok dan sebagainya akan menyebabkan kerugian, itu dampak negatif. Lalu kulina ini kegelapan dengan keturunan. Dampak positifnya kalau dia merasa dirinya keturunan seorang raja misalnya, dia bisa memberikan bantuan, membangun fasilitas umum. Contohnya misalnya anak seorang pejabat menggunakan kekuasaan orang tuanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Itu contoh dampak positif. Kalau dampak negatif, orang yang sering menyombongkan diri karena dia merasa keturunan orang yang sosialnya tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan pelaku untuk menyombongkan keturunannya sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Jadi banyak contoh dampak dari dampak positif dan negatifnya Saptatimira. Ini bisa kalian pelajari, kalian lihat di slide di video. Ya, ini sampai bagian 7. Terakhir kasuran artinya keberanian. Jadi demikian tentang Saptatimira, materi yang untuk kalian pelajari di rumah selama masa pandemi COVID ini. Silahkan mengerjakan tugas di lembar kerja yang sudah dikirim, dibagikan kepada kalian masing-masing. Nanti tugasnya dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi semoga video slide ini bisa bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Untuk menutup, saya akhiri dengan mengucapkan salam Prama Santi. Om Santi 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 Om. Hai.